Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat juga untuk menghadirinya. Pada malam hari ini materi kita adalah selingan. Kita akan berbicara tentang Syiah. Sebelumnya saya sering mendapatkan pertanyaan dari jamaah berbagai masjid. Sekarang ini belumlah katanya kita sering bingung. Bingungnya apa? Karena ada mubalik bicara ini bid'ah, ini tidak boleh, ini haram dan sebagainya. Datang kalian tidak apa-apa, ini begini, ini yang mana yang benar ini? Saya katakan mau tidak bingung. Ya itulah kita bertanya. Kalau mau tidak bingung, kuncinya dua. Satu, tentukan dulu. Jangan makin mengajarkan yang bukan dulu. Yang kedua, sebelum memanggil seorang datang masuk di masjid yang belum dikenal, harus tahu dulu warnanya baru dipanggil. Apakah warnanya itu sesuai dengan warna jamaah? Maksud saya pemahamannya. Karena Indonesia ini negeri karo-karo. Tidak ada di negeri Arab itu dijual karo-karo. Indonesia ini negeri karo-karo. Artinya segala macam paham ada saja berbeda. Baik yang skala lokal maupun skala nasional dan skala internasional. Coba contohnya skala lokal, macam An-Nadir di Malang, itu skala lokal. Skala nasional seperti Februari di Pascaye. Skala internasional seperti Ahmadiyah, Syiah. Itu semuanya di Indonesia. Kenapa? Karena kita terlalu lepas di dalam memahami kebebasan berkeyakinan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 21. Padahal semestinya kita bahas. Contohnya, waktu Menteri Agama Al-Musa beliau keluarkan peraturan menteri, SK menteri melarang kita menjalani ikan di tempat orang. Artinya kita dilarang mempropagandai seseorang yang sudah punya agama yang diakui di Indonesia. Padahal itu tetap kita pakai pasal 29. Boleh berkeyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi melampaui orang Islam dilarang mempropagandai orang Kristen umpamanya masuk Islam. Makanya setiap kita berislamkan ditanya dulu apakah ada ini, tidak ada ini. Semestinya ini diberlakukan juga untuk
kelompok-kelompok yang tidak dibenarkan oleh majelis ulama. Di Indonesia ini adalah negerinya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahmadiyah, bukan Syiah. Jadi semestinya mereka itu kalau masuk, silakan Anda amalkan sesuai dengan keyakinan Anda, tetapi tidak boleh disebarkan di kalangan masyarakat Indonesia karena sudah punya keyakinan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saya katakan kita terlalu longgar di dalam memahami pasal 29. Semestinya yang pernah dilakukan oleh Pak Ramsyad terhadap angkat agama di Indonesia itu kita berlakukan kepada yang dinyatakan oleh majelis ulama sesat. Tapi tidak. Nanti muncul lagi masalah baru, kita lagi repot lagi semua. Contohnya seperti Syiah di Sampang itu, bagaimana nasibnya sekarang? Sudah berkembang. Yang jelas mengganggu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengganggu. Jadi yang tidak sabaran bisa terjadi konflik horizontal karena pemahaman sangat beda. Ini baru-baru kedua edaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kepada para bupati, garis miring wali kota se-Sulsel, Kakanwil, Kemenang Sulsel, MUI dan Ormas Islam Sulsel, komponen masyarakat Islam di tempat, perihal mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran ajaran Syiah. Ini sudah melebar kemana-mana. Di dalam buku yang pernah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Pusat mengenal dan mewaspadai penyebaran Syiah di Indonesia, di sini disebutkan organisasi mereka jangan menggunakan kata Syiah, tetapi menggunakan kata Ahlul Bait. Menggunakan kata Ahlul Bait, padahal itu Syiah. Di sini sudah bisa mengenal orang. Umpamanya yang berskala nasional, IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, disingkat IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Di sini dikatakan, ya lumayan juga kecilnya tulisannya, bisa baca. Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia dalam kurung IJABI yang dideklarasikan di Bandung pada 1 Juli 2000. IJABI dipelopori oleh Jalaluddin Rahmat sebagai Ketua Dewan Syura yang mendirikan IJABI bersama beberapa orang, dan dua di antaranya adalah dosen dari ITB, yaitu dan Menteri yang mulia dan ahli yang swasti. Secara eksplisit tujuan IJABI dijabarkan dalam ADART-nya, yaitu mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diriwayatkan melalui jalur keluarga Nabi Muhammad SAW. Anggotanya lebih didominasi WNI non-Arab. Mengklaim anggotanya sekitar 3 juta orang. Namun patut dipertanyakan karena terlalu bombastis, artinya berlebih-lebihan.
Lalu jaringan organisasinya menyebar ke hampir seluruh pelosok di Indonesia. Dengan pengurus sampai ke tingkat pengurus daerah dalam kurung kabupaten dan pengurus cabang dalam kurung kecamatan. Kemudian di sini alamatnya Sekretaris Jakarta dan dipanggil. Kemudian yang kedua, ini yang berskala nasional, Lembaga Komunikasi Ahlul Bait, LKAB. Jadi tidak menggunakan nama Syiah. Lalu di sini lembaga dan organisasi Syiah di luar Pulau Jawa. Yang ada di Makassar. Yang di Makassar yang saya mau baca. Yayasan Al-Islah Makassar Sulsel. Yayasan Paradigma Makassar Sulsel. Yayasan Binisi Makassar Sulsel, Yayasan LSI Makassar, Yayasan Lentera Makassar, Yayasan Nur Sakarain Makassar. Kemudian situs-situsnya, yang situs-situs ini, website di sini ada sebanyak 25 situsnya. Ini internet. Radionya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 radionya di Indonesia. Lembaga penerbitannya ada 33 lembaga penerbitannya. Sudah mereka baru ada himbauan begini. Di sini saya katakan kita di Indonesia ini repot karena pemerintah tidak melakukan pembatasan sebagaimana kita dibatasi mempropagandai agama lain. Di Malaysia orang lebih aman untuk melaksanakan agama karena di Malaysia mengatakan begini, kami adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda punya warna lain masuk di Malaysia, ya, Anda bebas mengamalkan sesuai dengan keyakinan Anda, tetapi tidak boleh dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Malaysia karena kami sudah punya warna. Jadi aman mereka, aman mereka. Sehingga di Malaysia itu tidak sembarang naik di atas mimbar. Insya Allah Anda profesor doktor belum tentu berikan izin untuk naik mimbar sebelum diyakini warnanya cocok dengan warna jamaah. Kalau kita asal terkenal undang, pelawak juga undang. Jangan akhirnya agama yang semestinya menjadi tuntunan dijadikan tontonan. Saya katakan, coba lihat kalau ada pencerahan rohani dari semua agama di Indonesia yang kita lihat di televisi, agama Kristen, Protestan, ya, Katolik, Hindu, Buddha, sekarang kalau ada yang kita lihat acara pencerahan rohani mereka, coba perhatikan, adakah yang bikin tertawa jemaahnya? Tidak ada yang bikin tertawa jemaahnya, karena agama bukan mainan, bukan guyonan, tetapi kita berubah agama dari tuntunan menjadi tontonan, rusak. Ini masalah kita. Yang paling disenangi itu yang bikin tertawa saja. Wah, hebatnya agama. Wah, kita selalu tertawa. Rupanya hebatnya kita tertawa. Bukan di sini. Lalu apa penyimpangan Syiah? Di sini ada disebutkan dalam kitab ini juga
Saya beli dulu ini di Kairo tanggal 13 April 2008. Kalau ini dibaca pada pengajian tingkat mahasiswa di Makassar. Ini adalah standarisasi daripada kelompok-kelompok di dalam Islam, aliran-aliran Islam, termasuk Syiah itu dibicarakan. Lalu pertama dari segi akidah, mereka punya akidah bahwa Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, tidak semuanya. Quran yang lengkap hanya disampaikan kepada Ali. Sementara yang disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain tidak sempurna. Quran yang ada pada Sayyidina Ali ini pindah kepada putranya Hasan, kemudian Husain, dan seterusnya kepada cucunya sampai ke-12. Karena Syiah sebenarnya banyak juga sekte-sektenya, tetapi yang besar adalah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah namanya. Syiah yang punya imam 12, sehingga di dalam syarat mereka ditambah di samping asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, juga ditambah dengan asyhadu anna aliyan waliyullah. Saya menyaksikan, saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Kemudian dilengkapi dengan syahadat kesaksiannya terhadap putra dan cucu-cucu Ali ini sampai imam yang ke-12, Muhammad Al-Mahdi. Itulah yang disebut Imam Mahdi, dan itu yang ditunggu sampai sekarang karena ia hilang. Kalau tidak salah tahun 360 Hijriah hilang, tidak tahu kemana. Katanya Malendo, Gaju Bapura berlindung, dan Quran yang utuh tadi itu ada di tangannya. Kemudian Quran yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi ini itu sudah harus dirubah oleh para sahabat. Jadi tidak sini lagi. Ini menurut evaluasi. Ini terbantahkan oleh Quran Sunnah dari dua hal. Pertama, di dalam Al-Quran Tuhan berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga menjaganya. Coba diperiksa Al-Quran yang ada. Setiap cetakan di belakangnya itu ada ditulis Lajnah Tashih, panitia bertasih Al-Quran. Karena sebelum dicetak diperiksa dulu oleh panitia itu apakah tidak ada salah. Satu saja alif yang hilang tidak jadi dicetak, dan andai sudah ada yang terlanjur itu harus dimusnahkan. Andai sebegitu dijaga. Tetapi itu tadi pandangan Syiah terhadap Al-Quran begitu. Jadi di dalam kitab ini dikatakan sabata indana ru'yatan bil absari la bisiman awin najmi, telah terbukti pada kami berdasarkan penglihatan langsung kami
bukan dengan mendengar, bukan dengan disalinkan orang. An-Nabi kutub Syiah Imamiyah, bahwasanya di dalam kitab-kitab Syiah Imamiyah al-mausukan yang dipercaya wal mu'tamadah dan dijadikan patokan dan sandaran indah bagi mereka, mayadul bil tasrihil qat'i, yang menunjukkan secara gamblang dan secara pasti annal Qur'an al-Karim, bahwasanya Quran Karim alladzi bi aidina, yang ada di tangan kita, laisa huwa nafsuhu alladzi anzalallahu Allah taala ala nabiyyi wa rasulihi wa abdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan rasulnya sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma huwa ba'du, tetapi hanya sebagiannya yang disampaikan kepada sahabat-sahabat, ada sebagiannya. Wa anna aksara ma nazala, dan sesungguhnya kebanyakan yang turun itu harapan telah dirubah, wa badalahu, dan telah diganti, wa tanqus minhu sahabat, dan dikurangi oleh sahabat al-karim al-kiram radhiyallahu ta'ala anhum, hasyahum min dzalika, maha suci mereka dari perbuatan tersebut. Wa anna hunaka mushafaini, dan karena itu ada dua Quran. Pertama, mushaf mawjudun baina aidina, yaitu satu Quran yang ada diangkat di tangan kita, ya'lamu wa yaqra'u amma wa hasa, yang diketahui dan dibaca oleh orang umum dan orang khusus, wa huwal Qur'anul Karim alladzi yaqra'ul muslimun, yaitu Quran Karim yang dibaca oleh orang-orang muslim. Wa mushafun, dan yang kedua adalah Quran mustauda indal imam al-wasiyah, adalah tersimpan pada imam-imam yang mendapatkan wasiat, istaudahu nabi, yang di mana disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alian kepada Sayyidina Ali. Walayat yang takiru, dan senantiasa berpindah. Quran itu tadi min imam ila imam, dari seorang imam kepada imam yang lain, hatta sara inda akhir al-a'immah, sampai pada akhir a'immah, imam yang terakhir, indahum bagi mereka, wa huwa gaibu yang gaib, al-muntadah yang ditunggu, Muhammad bin al-Hasan al-Askari, yang diberi nama Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi. Wa idza haja, apabila telah muncul nanti itu Imam Mahdi, al-haqqun nasi, maka disampaikan Al-Quran itu kepada orang, kepada manusia. Itu tadi saya katakan dibantah oleh Al-Quran sendiri. Dan kalau kita melihat sejarah penulisan Al-Quran, sama sekali tidak seperti yang diturunkan. Kemudian dibantah oleh logika. Logika bagaimana? Kalau sekiranya seperti itu, bahwa Quran yang ada di tangan kita ini adalah sebagiannya dan telah dirubah oleh sahabat-sahabat Nabi, kamu berapa? Kalau tahun 1390 hilangnya, sekarang ini tahun 1438, berarti sudah 1000 tahun lebih. Sudah 1000 tahun lebih. Masa Tuhan tega, masa Tuhan sampai hati membiarkan hambanya menggunakan Quran palsu, sementara yang asli ini tersembunyi sudah lebih 1000 tahun. Tuhan membiarkan hambanya sesat. Ini secara logika. Masa Tuhan membiarkan hambanya sesat? Di sini pertama sudah ada fitrah kepada Nabi Muhammad. Sementara keyakinan Ahlussunnah Jamaah ada 4 sifat mutlak dimiliki oleh Rasul. Kalau Profesor Halidah memberi istilah staff, S-T-A-E, ya, Siti, Tabligh, ya, amanah, patana, staff. Ini 4 sifat wajib di dalam akidah, di dalam pelajaran iman. Itu 4 sifat wajib dimiliki oleh Rasul. Siddiq, maha benar, tidak ada bohong. Kemudian amanah, tidak ada disembunyikan. Ya,
kemudian taklim, menyampaikan, tidak ada yang disimpan-simpan. Kan perintah dari Allah, balik ma'unzila ilaika, sampaikan apa itu kepada. Jadi menuduh Nabi menyembunyikan sebagian. Kemudian yang kedua menuduh lagi sahabat. Sahabat habis berubah-ubah. Kita coba tuduhan lagi kepada sahabat Nabi. Berubah-ubah. Ini mendasar sekali masalah tentang. Sementara kita yakin Nabi telah mewasiatkan kepada kita, taraktu bikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Saya wariskan kepada kalian dua warisan. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada dua warisan ini. Apa itu dua warisan? Kitabullah dan sunnatul Rasul. Kemudian Nabi juga ada menyampaikan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Siapa yang hidup di belakang saya nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka bagi kalian saya wasiatkan, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Mana khulafa'ir rasyidin? Orang kalau tahu disebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Inilah empat khulafa'ir rasyidin. Tetapi Syiah tidak mengakui mereka kecuali Ali. Tidak sah mereka ini. Dan mereka membenci sahabat. Sehingga kalau memberikan salawat tidak mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya sampai alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Apa artinya? Kepada Muhammad dan keluarganya itu Ali Ahlul Bait. Yang dimaksud adalah Ali dan keturunannya. Yang 12 ini imam. Di sini ada daftarnya. Imam 12 ini. Dan mereka berkeyakinan, ini bedanya lagi, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah perampok. Adalah perampok. Mengapa? Mereka ini merampok khalifah dari Ali, yang semestinya setelah beliau wafat, Rasulullah wafat, Ali yang jadi khalifah, tapi mereka merampok. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan ini yang menjadi masalah buat kita. Untuk jamaah macam ini mungkin tidak gampang terpengaruh, tetapi anak-anak kita yang mahasiswa ini berguruan tinggi, karena operasinya saya dengar bahwa Allah dalam kebenaran yang benar, saya tidak benar, bahwa di Unhas ada Iran Corner, ada kamar disiapkan untuk ini, untuk Iran. Kemudian memberikan beasiswa, dikirim belajar di Iran. Nanti pulang jangan diharap lagi, sama dengan kita. Ini penyakit. Lalu bagaimana dengan himbauan ini? Cobalah lakukan sebagaimana dilakukan pemerintah Malaysia, apalagi Brunei lebih tegas lagi. Kalau Brunei sudah mengatakan begini, kami adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Disebut lagi mazhabnya kalau Brunei. Kalau Malaysia tidak disebut, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita tidak diberikan proteksi oleh pemerintah. Oleh karena itu saya biasa mengatakan dalam khutbah, di Indonesia ini perlu ditingkatkan SDM, selamatkan diri masing-masing. Itu karena pemerintah tidak mempenting kita. Sebagaimana di Malaysia itu tidak pernah itu seperti kita di sini. Memang kita ini ribut. Waktu peristiwa di Masjid kita, kata siapa itu ya punya pekerjaan yang disebut bahwa guru itu para artis yang bikin menari telanjang.
Ini banyak itu perempuan lalu digaul satu persatu. Terkadang berjamaah 3 orang, berapa orang, habis dicekoki dengan narkoba. Ada cerita di televisi itu yang dikasih begitu cerita, ada saya tidak lagi ingat lagi namanya, tapi kita saksikan itu. Ya dikasih narkoba, kabar ini dikasih begitu. Nah, dikatakan guru spiritual, ini berarti ada nuansa agama. Begitu juga di Mas Kanjeng, ada nuansa agama dikatakan kenapa? Saya kirim SMS majikan. Saya katakan mungkin sebaiknya semua kelompok-kelompok apa namanya ini, Padulu, Batak apa namanya, itu harus berizin. Dan sebelum diberikan izin harus ada rekomendasi dari majelis ulama supaya diperiksa dulu, jangan sehingga kalau begini terus kita selalu pekerjaan rumah. Tapi sepertinya majelis ulama ini hanya dijadikan pemenang kebakaran oleh pemerintah. Sepertinya begitu. Ya, kan sudah ada fatwanya ini sesat, Ahmadiyah sesat, ini sesat. Tapi tetap dibiarkan dengan alasan itu pasal 29 demokrasi, alasan HAM dan sebagainya. Kita kebablasan di dalam pendidikan ini. Mengapa orang bisa membuat seperti itu? Mengapa tidak melakukan seperti itu alam saat pembatasan di antara agama-agama yang ada di Indonesia supaya kita aman. Semestinya kita dari Indonesia janganlah mengekspor Ahlus Sunnah ke Iran. Nanti mereka ini tersinggung. Begitu juga sebaliknya. Janganlah ajaran Syiah diekspor ke Indonesia karena ajaran banyak sekali yang berbeda. Belum lagi yang namanya Turkiya menyamar dan sebagainya. Insyaallah terangkan dalam kesempatan lain kita akan lanjutkan karena waktu juga membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.